Aklimatisasi adalah tahapan terakhir dari perbanyakan tanaman secara in vitro. Untuk mendapatkan hasil terbaik pada perbanyakan tanaman secara in vitro, maka beberapa proses atau tahapan harus kita betul-betul perhatikan. Tahap pertama yang harus diperhatikan adalah pemilihan jenis media tanam. Untuk penanaman anggrek ada beberapa macam media tanam yang bisa digunakan. Di sini saya akan sebutkan jenis-jenisnya. Yang pertama adalah batu bata. Batu bata ini bisa kita gunakan untuk media tanam, namun memiliki porositas atau daya ikat air yang sangat-sangat rendah, sehingga kalau kita menggunakannya untuk penanaman anggrek harus setiap hari kita siram. Yang berikutnya adalah arang kayu. Arang kayu ini sama dengan batu bata, juga memiliki porositas yang tinggi dan daya ikat air yang juga sangat rendah, sama dengan batu bata, sehingga untuk penggunaannya kalau kita menggunakan arang aktif untuk penanaman anggrek, maka setiap hari juga harus kita lakukan penyiraman. Yang ketiga adalah pakis. Pakis bisa kita gunakan untuk penanaman anggrek, ya, aklimatisasi. Kita bisa menggunakan pakis yang berupa potongan pakis yang agak besar, dan juga yang berupa remahan yang kita hancurkan pakis tersebut. Nah, kalau untuk remahan ini tingkat pengikat airnya lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan pakis yang dalam bentuk potongan-potongan ini. Berikutnya, selain pakis juga kita bisa menggunakan sabut kelapa. Sabut kelapa ini sifatnya adalah semi mengikat air, ya. Jadi kemampuan mengikat airnya lebih tinggi dibandingkan dengan pakis, sehingga saat kita menggunakan sabut kelapa untuk aklimatisasi, maka frekuensi penyiramannya juga lebih sedikit dibandingkan arang aktif ataupun dengan batu bata. Kemungkinan 2 hari sekali baru kita bisa siram tanaman anggrek tersebut. Berikutnya adalah akar kedaka. Akar kedaka ini merupakan media yang semi mengikat air, sehingga apabila kita menggunakannya untuk aklimatisasi anggrek, kita bisa melakukan penyiraman tidak sesering media arang ataupun batu bata. Kemudian ada lagi yaitu kokopit. Kokopit ini adalah sifatnya sangat full mengikat air karena berupa remahan atau sudah merupakan ditumbuk. Kokopit yang sudah ditumbuk, maka kemampuan mengikat airnya sangat tinggi, sehingga apabila kita menggunakannya untuk aklimatisasi anggrek, jangan terlalu sering disiram, karena akibatnya akan berefek pada tumbuhnya atau kontaminasi dengan bakteri dan jamur. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan moss putih atau sphagnum moss apabila kita di pasar ini sering dinamakan sebagai sphagnum moss. Ini merupakan media dengan kemampuan full mengikat air, ya, sama dengan kokopit. Namun kalau sphagnum moss ini memiliki porositas yang sangat tinggi dibandingkan dengan kokopit. Kalau kokopit ini saat sering disiram akan memadat, namun apabila kita menggunakan sphagnum moss, maka selain porositasnya tinggi, juga kemampuan mengikat airnya tinggi, sehingga saat penyiraman kita bisa 4 hari sekali atau 5 hari sekali kita siram. Pada tutorial kali ini kita akan menggunakan sphagnum moss atau moss putih untuk media tanam aklimatisasi anggrek. Penggunaan moss putih untuk aklimatisasi, terlebih dahulu moss ini harus direndam di dalam air sampai moss tersebut mengembang. Kira-kira membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 jam. Sambil menunggu perendaman tersebut, kita bisa menyiapkan juga pupuk NPK dan juga bakterisida dan fungisida.
Jadi setelah direndam selama 1 jam, maka moss ini mengembang kondisinya, kemudian ditiriskan. Setelah itu bisa direndam pada larutan pupuk NPK dan juga yang mengandung bakterisida dan fungisida, kemudian baru bisa digunakan untuk penanaman. Setelah proses perendaman dengan pupuk NPK, didapatkan moss yang setelah mengembang. Kemudian moss tersebut kita angin-anginkan agar tidak terlalu basah kondisinya. Baru kemudian digunakan atau dispray dengan fungisida dan bakterisida. Kita bisa menggunakan fungisida dan bakterisida ini setelah proses perendaman pada pupuk, ataupun kita gunakan bersamaan dengan saat perendaman dengan pupuk. Kita bolak-balik dan dengan penyempraian pestisida dan bakterisida dan fungisida. Setelah itu media moss ini bisa kita gunakan untuk proses aklimatisasi anggrek. Tahapan yang kedua adalah persiapan bahan tanam. Untuk persiapan bahan tanam, kita harus memilih anggrek atau kita memiliki kriteria anggrek. Yang pertama adalah yang harus kita lihat adalah anggrek tersebut telah memiliki akar dan daun yang cukup untuk bisa diaklimatisasi. Karena ini hasil dari kultur jaringan, maka kondisinya masih berada di dalam tabung kultur jaringan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengeluarkan anggrek tersebut dari dalam tabung. Kita bisa mengeluarkan anggrek agar lebih mudah. Tabung kita isi dengan sedikit air. Ini untuk mempermudah agar akar yang melekat pada agar tersebut bisa dengan mudah dilepas tanpa merusak akar dari tanaman anggrek. Setelah diisi dengan air, sedikit air, kemudian dikocok sehingga agar yang ada sebagai media yang ada di dalam tabung tersebut pecah dan planglet mudah untuk dikeluarkan. Setelah itu kita bisa ambil dengan menggunakan pinset satu persatu plangletnya untuk dikeluarkan dari dalam tabung. Dan kita langsung rendam dalam larutan fungisida dan bakterisida. Konsentrasinya untuk perendaman planglet ini 2 gram per liter fungisida dan bakterisidanya. Selanjutnya kita bersihkan anggrek tersebut, media tanamnya. Jadi sisa-sisa media tanam yang melekat pada planglet kita bersihkan, karena ini merupakan sumber kontaminan apabila saat pembersihannya tidak betul-betul bersih.
Jadi media tanam yang tersisa ataupun jaringan yang rusak, daun yang mengering kita pisahkan. Untuk penanaman dengan sistem individu, maka kita bisa menyiapkan pot. Di sini kita menggunakan elastis pot. Jadi, elastis pot ini sangat efisien karena kita bisa, kalau anggrek tersebut sudah dewasa, ini bisa kita gunakan dari anggrek yang baru kita aklimatisasi sampai dengan anggrek yang remaja. Kemudian apabila anggrek tersebut telah remaja, kemudian kita akan repotting, maka kita tinggal mengambilnya secara mudah ataupun juga merobek elastic pot ini dan kita pindahkan pada elastic pot yang lebih besar. Pertama kita mengisi media tanam dengan pot dengan media tanam moss putih di sini. Setelah bahan tanamnya kita tiriskan seperti ini, kemudian kita masuk pada proses penanaman. Untuk proses penanaman, pertama kita harus memisahkan planlet anggrek yang kecil dan yang besar. Seperti ini, jadi yang kecil-kecil kita pisahkan sendiri. Setelah itu yang kecil-kecil ini kita tanam menjadi satu. Jadi kita siapkan media yang berupa medianya sama adalah moss putih. Kita tanam menjadi satu pot yang dinamakan sebagai kompot atau komunitas pot. Ini akan lebih efisien karena nantinya anggrek ini karena terlalu kecil, jadi kalau kita tanam secara individu akan membutuhkan banyak media tanam, sehingga sebaiknya kita gunakan penanaman dengan sistem kompot seperti ini. Kemudian anggrek yang besar kita bisa tanam secara individu di dalam satu pot untuk masing-masing satu planlet. Setelah pot terisi semua oleh media tanam, maka kita bisa melakukan penanaman anggrek secara individu. Setelah semua bibit teraklimatisasi seperti ini, maka yang kita harus lakukan adalah menjaga kondisi bibit agar tetap lembab. Yang perlu diperhatikan adalah jangan mengaplikasikan pupuk pada bibit anggrek yang baru saja diaklimatisasi. Jadi kita harus menunggu kisarannya 2 minggu dulu untuk bisa dilakukan pemupukan. Karena apa? Karena akar bibit yang baru saja dikeluarkan dari botol ini belum cukup bisa menyerap unsur hara atau nutrisi
yang ada di pupuk yang kita berikan, sehingga perlu waktu adaptasi sekitar 2 minggu dari dikeluarkannya bibit dari botol untuk bisa dilakukan pemupukan. Yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelembapannya sebelum aplikasi pupuk, maka kita bisa melakukan spray dengan air biasa saja untuk menjaga kelembapan bibit anggrek ini seperti ini. Jadi kita setiap hari kita lakukan pemberian air dengan sprayer pada bibit. Kemudian baru setelah bibit ini tumbuh selama 2 minggu di kultur in vivo, maka kita bisa gunakan pupuk untuk lebih mengupgrade pertumbuhannya. Kita bisa menggunakan pupuk NPK atau pupuk daun foliar application, atau juga kita bisa menggunakan vitamin B1 yang berfungsi untuk mempercepat bibit anggrek ini beradaptasi dengan lingkungan dan juga untuk mengurangi stres bibit pasca dikeluarkannya dari botol kultur. Tahap berikutnya yang paling menentukan dari keberhasilan aklimatisasi anggrek ini adalah penempatan anggrek pada lingkungan tumbuhnya. Jadi lingkungan tumbuh ini sangat-sangat berperan penting pada proses perkembangan anggrek ini nanti. Untuk anggrek yang baru saja kita aklimatisasi, maka penempatan anggrek harus kita perhatikan. Anggrek tidak boleh terkena cahaya matahari secara langsung. Jadi bibit anggrek ini tidak membutuhkan cahaya matahari yang banyak, cukup 20% saja saat pagi hari. Jadi cahaya matahari pagi selama sekitar 2 jam, dari jam 8 sampai dengan jam 10 itu sudah cukup untuk bibit anggrek. Untuk cahaya matahari siang, anggrek akan mengalami atau daunnya akan terbakar apabila langsung kena sinar matahari, sehingga kita harus kondisikan kelembapan anggrek ini. Kita taruh anggrek pada lingkungan yang tidak terkena matahari secara langsung saat siang hari, kemudian aerasinya cukup, jadi udara di sekitarnya cukup, dan juga kelembapannya harus kita pertahankan. Jika kita menggunakan pupuk majemuk atau foliar application, pupuk daun, maka kita bisa mengaplikasikannya dengan dosis 2 gram per liter. Pupuk majemuk biasanya ini kita gunakan untuk aplikasi pada media tanam. Namun pada bibit anggrek kita biasanya lebih memilih foliar application karena pemberian pupuk di daun akan lebih efektif dibandingkan pemberian pupuk melalui sistem perakaran. Karena apa? Karena bibit yang baru keluar dari tabung kultur itu sekitar 20% kemampuannya untuk menyerap nutrisi yang kita berikan melalui sistem perakaran. Jika itu kita berikan melalui daun atau menggunakan foliar application pupuk, maka 80% dari nutrisi yang kita berikan bisa diserap oleh tanaman tersebut dengan lebih efektif. Di sini kita akan menggunakan vitamin B1 untuk pemberian pupuk yang pertama kali saat tanaman tersebut setelah diaklimatisasi. Vitamin B1 yang kita gunakan dosisnya adalah 0,5 ml per liter.
terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah perawatan. Sebenarnya anggrek ini perawatannya tidak terlalu rumit ya. Kita hanya cukup menjaga kelembapannya ya, kelembapannya saja, dan kita memang harus rajin dan rutin untuk menyiramnya. Namun yang perlu kita perhatikan adalah dalam perawatan ini pemupukan dilakukan bisa 2 minggu sekali. Kemudian kita perhatikan media tanamnya. Jenis media tanam apabila kita menggunakan seperti yang kita gunakan ini adalah moss putih, maka kita tidak perlu setiap hari menyiram, cukup 4 atau 5 hari sekali kita siram. Sedangkan pemeliharaannya berikutnya adalah kita bisa mengaplikasikan pupuk, bisa foliar application atau pupuk daun, juga bisa pupuk majemuk yang kita berikan 2 minggu sekali. Dan jangan lupa saat bibit ini, karena bibit ini masih sekitar 1 bulanan keluar dari kultur in vitro atau botol kultur jaringan, sehingga kita bisa mengaplikasikannya vitamin B untuk bisa mempercepat anggrek ini beradaptasi. Itu tadi tutorial yang bisa kami berikan mengenai tahapan aklimatisasi anggrek. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Semangat tetap produktif di masa pandemi.